Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini ingin membahas hasil diskusi kami tentang analisis kesiapan digital, terutama di sebuah organisasi. Kami kali ini memilih organisasi di sektor pemerintahan, yaitu di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Nah, analisis kesiapan digital ini sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama ada evaluasi infrastruktur teknologi yang ada. Yang kedua ada tinjau budaya organisasi dan keterampilan digital karyawan. Dan yang ketiga itu ada identifikasi gap dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk identifikasi gap ini dihasilkan dengan cara hasil analisis antara eh, standarisasi yang seharusnya dengan standarisasi yang ada. Nah, sebelum itu kami di kelompok 3 ini berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada Najwa Putri Salsabila, yang kedua saya sendiri Dinda Rizky Maharani, yang ketiga ada Andi Wafa Aulia, dan yang terakhir ada Naura Ayesa Suhendri. Nah, pertama ada visi misi pemerintahan Kota Lubuk Linggau. Visi pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang maju dan sejahtera. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 4 misi utama. Yang pertama itu ada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, membangun perekonomian berbasis potensi lokal. Dan yang terakhir, atau yang keempat, itu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan religius. Untuk visi misi ini menjadi dasar bagi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kota Lubuk Linggau agar berbasis digital dan berkelanjutan. Di sini ada struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Dapat dilihat di tabel berikut itu eh, induknya atau kepala dinas, terus ada sekretariat, ada subbagian umum, ada subbagian keuangan, ada bidang pariwisata, dan di bidang kebudayaan. Untuk bidang pariwisata sendiri terbagi lagi menjadi beberapa sub, itu ada seksi usaha dan daya tarik wisata, ada seksi pengembangan potensi pariwisata, ada seksi pembinaan industri pariwisata. Nah, ada juga bidang promosi dan pemasaran wisata. Untuk bidang promosi dan pemasaran wisata terbagi lagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama itu ada seksi informasi dan promosi, ada seksi analisa pemasaran dan perjalanan wisata antar daerah dan lembaga, terus ada UPT atau unit pelaksana teknis, dan ada juga kelompok jabatan fungsional. Nah, di sini ada kualifikasi dasar sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Nah, untuk kualifikasi dasar sumber daya manusia atau SDM-nya, ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada dari pendidikan formalnya. Nah, ini merupakan kualifikasi minimal ya. Berarti untuk pendidikan formal itu minimal S1 di bidang pariwisata, administrasi publik, komunikasi, ekonomi, antropologi budaya, akuntansi, ataupun teknik informatika. Untuk teknik informatika ini terkhusus untuk di bidang IT. Yang kedua itu ada status kepegawaian, biasanya ini ASN atau PNS atau juga P3K. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman kerja. Diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang administrasi publik, promosi wisata, pengembangan destinasi, atau kebudayaan. Yang keempat itu ada aspek sertifikasi pendukung. Ini sebenarnya opsional. Biasanya ini ada sertifikat digital marketing, sertifikat event organizer, sertifikat manajemen wisata, atau sertifikat sistem informasi geografis atau SIG. Dan yang terakhir ada aspek kemampuan bahasa asing. Nah, ini sebagai nilai tambah atau nilai plusnya. Ini ada menguasai bahasa Inggris dasar untuk layanan wisatawan. Nah, sedangkan untuk skillnya ini, untuk skill dasar SDM-nya, untuk sumber daya manusianya itu eh, ada 9, terbagi menjadi 9 sub. Pertama itu untuk manajemen administrasi. Nah, untuk manajemen administrasi ini mengelola dokumen surat menyurat, laporan kegiatan, dan arsip pariwisata. Dan yang kedua itu ada komunikasi publik, itu mampu berbicara di depan umum, menjalin kerjasama dengan stakeholder pariwisata. Yang ketiga itu ada penguasaan teknologi digital. Ini untuk mengoperasikan Microsoft Office, media sosial, aplikasi promosi pariwisata, serta sistem informasi berbasis GIS. Ini biasanya di bidang IT-nya. Yang keempat itu ada marketing dan promosi wisata. Ini mampu membuat konten promosi, publikasi event, ataupun pemasaran destinasi wisata.
Yang kelima ada pengelolaan event atau acara. Nah, ini penjelasannya itu merencanakan atau mengorganisasi dan mengevaluasi kegiatan promosi atau festival budaya. Yang keenam itu ada pelayanan publik. Ini memberikan pelayanan ramah dan informatif kepada wisatawan dan masyarakat lokal. Yang ketujuh ada pengelolaan keuangan dasar. Ini biasanya untuk staf keuangan. Di sini akan membuat laporan keuangan sederhana, ada RKA, SPJ, ataupun eh, rekap keuangan lainnya sesuai aturan pemerintahan. Yang kedelapan itu ada analisis data pariwisata. Nah, ini mengolah dan menganalisis data kunjungan wisatawan, pengembangan untuk bertujuan untuk pengembangan destinasi. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan. Ini biasanya untuk jabatan yang ada di struktural. Berarti dia harus memumpuni atau mempunyai skill itu untuk memimpin tim ataupun mengambil keputusan strategis dan mengembangkan program pariwisata daerah. Nah, selain skill dasar tersebut, ada beberapa tambahan soft skill. Ini sangat penting sebagai kualifikasi dasar sumber daya manusia untuk Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Ini juga sebagai nilai tambah atau poin plusnya. Yang pertama itu ada kerjasama tim atau teamwork. Yang kedua itu ada etika kerja tinggi. Yang ketiga itu ada kreativitas dalam pengembangan program wisata. Dan yang terakhir itu adaptasi terhadap perubahan teknologi digital pariwisata. Nah, ini ada kualifikasi dan skill dasar sumber daya manusia IT Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini untuk terkhusus untuk di bidang IT-nya. Nah, ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek pendidikan. Ini memilih kualifikasi minimal S1 atau D3 Teknik Informatika, Sistem Informasi ataupun Ilmu Komputer. Terus memilih di aspek sertifikasi tambahan, memiliki sertifikat digital marketing, sertifikat web development, sertifikat manajemen IT publik, ataupun sertifikat pengelolaan GIS atau Geographic Information System. Untuk GIS ini sebenarnya opsional. Yang ketiga itu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini minimal 1 sampai 2 tahun di bidang pengelolaan website, sosial media, atau sistem informasi pemerintahan. Yang keempat itu ada aspek kompetensi teknis, ini menguasai penggunaan CMS atau Content Management System, seperti WordPress, Joomla, atau pengelolaan website dinas. Yang kelima itu ada keterampilan desain grafis, ini minimal mampu menggunakan software dasar seperti Canva, Photoshop, CorelDRAW, untuk membuat materi promosi wisata. Yang keenam itu ada pengelolaan sosial media. Ini berarti kita eh, kualifikasinya itu mampu mengelola akun resmi dinas. Misalnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube untuk promosi destinasi dan event. Yang ketujuh itu ada keamanan IT dasar, ini untuk memahami pentingnya keamanan data, backup informasi digital, dan penggunaan email resmi pemerintahan. Kalau untuk keamanan IT dasar, sudah pasti ini di bidang IT ya. Selanjutnya ada kemampuan analisis data. Ini mampu mengolah stat. Ini Yang selanjutnya ada kemampuan analisis data. Kualifikasi minimalnya itu mampu mengolah statistik kunjungan wisatawan, interaksi sosial media, dan membuat laporan berbasis data. Yang kesembilan ada penguasaan aplikasi promosi digital. Misalnya memahami Google My Business, SEO dasar, Google Analytics, serta teknik digital advertising. Dan yang terakhir itu ada maintenance jaringan lokal. Nah, misalnya ada server kecil internal, berarti kita harus mampu menangani troubleshoot jaringan komputer lokal dan WiFi dinas. Nah, sebenarnya ada peran SDM IT dalam dinas pariwisata itu sendiri. Apa sih sebenarnya? Kenapa IT itu penting di dalam dinas pariwisata Kota Lubuk Linggau itu sendiri? Nah, perannya itu yang pertama ada mengolah website resmi, misalnya update informasi event, berita, potensi wisata. Yang kedua itu ada membangun citra digital pariwisata. Nah, karena melalui kampanye di media sosial, kita pasti dapat mengenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau secara langsung menggunakan sosial media. Terus mendukung smart tourist. Ini pengembangan aplikasi sederhana atau peta wisata digital. Selanjutnya ada mengolah data wisatawan. Untuk data statistik pengunjung, preferensi wisata, laporan bulanan atau triwulan.
Dan yang terakhir itu untuk memastikan sistem berjalan aman, seperti backup data, proteksi website dari serangan cyber, dan hal-hal lainnya yang memicu keamanan IT yang ada di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga, itu ada tools atau software yang umumnya harus dikuasai oleh SDM IT untuk Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Yang pertama ada Microsoft Office 365, itu secara pasti ya harus dikuasai oleh SDM-nya. Yang kedua itu Canva ataupun Adobe Photoshop. Yang ketiga ada Google Analytics atau Google Ads. Yang keempat itu ada WordPress CMS. Yang keempat itu ada WordPress CMS. Selanjutnya ada sistem informasi pariwisata lokal. Ini misalnya di Kota Lubuk Linggau itu sudah ada sistem informasinya. Dan terakhir ada jaringan LAN atau Wi-Fi sederhana. Nah, terus ini ada catatan. Saat ini sebenarnya banyak dinas pariwisata modern termasuk di kota-kota besar seperti di Sumatera Selatan, contohnya misalnya di Palembang itu sendiri. Di bidang IT-nya, pasti sudah menjadi pilar atau poin penting di eh, dinas pariwisata itu sendiri. Misalnya, untuk promosi wisata digital, untuk event online atau data pengunjung wisata berbasis online, dan juga kerjasama dengan travel marketplace seperti Traveloka, Tiket.com, dan lainnya. Jadi sebenarnya IT ini sangat diperlukan atau sangat penting di bidang pariwisata karena di sini kan kita akan mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di tempat. Contohnya ini sebenarnya di Lubuk Linggau. Berarti kita harus eh, meng- jadi kita itu harus mempromosikan nih destinasi yang ada di Lubuk Linggau. Dan juga sekarang ini sudah berbasis teknologi semua. Jadi masyarakat secara umum pasti lebih cepat menjangkau informasi tersebut. Itulah mengapa SDM IP itu penting sih di eh, sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan kompetensi spesifik berdasarkan bidang. Yang pertama itu ada bidang kebudayaan. Biasanya untuk kualifikasi khususnya biasanya untuk lulusan sastra, sejarah antropologi, dan pelestarian budaya. Yang kedua itu ada bidang pariwisata, misalnya untuk lulusan pariwisata, hospitality, dan manajemen destinasi. Selanjutnya ada bidang promosi dan pemasaran, biasanya untuk lulusan marketing, komunikasi, dan digital marketing. Selanjutnya ada sekretariat. Nah, ini mencakup keuangan ataupun secara umum, biasanya untuk lulusan akuntansi, administrasi publik, dan manajemen keuangan. Dan terakhir ada unit teknologi atau informasi. Biasanya ini untuk lulusan teknik informatika dan sistem informasi. Nah, sekarang teknologi apa sih yang saat ini digunakan dalam Dinas Pariwisata Lubuk Linggau? Yang pertama, dari Dinas Pariwisata Lubuk Linggau ini aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram. Nah, di sini ada Instagramnya itu Official Despar Linggau untuk mempromosikan destinasi wisata, kegiatan dan acara budaya di Lubuk Linggau. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat serta wisatawan potensial. Yang kedua, itu Dinas Pariwisata telah merancang aplikasi SIG berbasis Android yang memanfaatkan Google Maps untuk memetakan lokasi objek wisata di Lubuk Linggau. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi yang selalu terbaru melalui teknologi web service sehingga memudahkan wisatawan dalam mencari dan mengakses lokal wisata. Yang ketiga itu sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata memberikan pelatihan digital marketing kepada pelaku usaha kuliner di destinasi wisata seperti air terjun Temam. Ini sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan promosi online dan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, terutama selama masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada pemerintah Kota Lubuk Linggau telah menandatangani MOU dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk pemanfaatan aplikasi Giwang. Giwang ini gerakan Indonesia Wisata Andalan Generasi Muda. Aplikasi ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam sektor pariwisata. Nah, selanjutnya ada evaluasi infrastruktur teknologi. Setelah kita menganalisis apa saja yang ada di dalam eh, Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau, ya, ada ulang-ulang. Nah, selanjutnya ada evaluasi infrastruktur teknologi.
Setelah tadi kita membahas tentang apa saja atau kualifikasi apa yang harus ada di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Ini untuk evaluasinya. Jadi Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau telah memulai langkah-langkah digitalisasi, namun masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, untuk SIG-nya tadi atau Sistem Informasi Geografisnya sebenarnya telah dilakukan perancangan SIG untuk lokasi objek wisata. Sebenarnya itu sudah ada prototipenya, namun implementasinya masih terbatas karena kurangnya SDM IT tadi. Yang kedua itu akses informasi wisata. Masih terdapat kesulitan bagi wisatawan dalam mencari dan mengakses informasi mengenai lokasi wisata di wilayah Lubuk Linggau. Dan yang ketiga itu ada audit keamanan infrastruktur SPBE. Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah menetapkan peraturan mengenai audit keamanan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Namun pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Nah, evaluasi ini rata-rata eh, rata-rata karena kekurangannya SDM IT yang ada di sektor dinas pariwisata yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi masih dapat eh, banyak kekurangan dari Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau tersebut. Selanjutnya itu ada budaya organisasi dan keterampilan digital karyawan. Nah, budaya organisasi di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau mengusung nilai juara, yaitu maju kotanya, sejahtera masyarakatnya. Namun, dalam konteks dinas pariwisata terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini sebenarnya sangat penting untuk kemajuan digitalisasi dinas pariwisata tersebut. Nah, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu dinas kebudayaan dan pariwisata dalam membangun potensi wisata seperti yang terjadi di Waterfall. Yang kedua itu keterampilan digital karyawan. Sebelumnya untuk hal ini belum ada informasi secara spesifik mengenai pelatihan keterampilan digital bagi karyawan dinas pariwisata, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam hal ini. Mengingat beberapa evaluasi sebelumnya itu terjadi karena kurangnya SDM IT yang ada di dinas pariwisata. Jadi hal tersebut juga perlu menjadi perhatian atau menjadi poin yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada identifikasi gap dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, berdasarkan evaluasi sebelumnya, beberapa gap dan area yang perlu ditingkatkan itu yang pertama itu pengembangan infrastruktur digital, seperti implementasi SIG secara menyeluruh untuk memudahkan akses informasi wisata. Yang kedua, peningkatan keamanan infrastruktur SPBE sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu peningkatan keterampilan digital, seperti melakukan pelatihan keterampilan digital bagi karyawan dinas pariwisata untuk mendukung transformasi digital. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi wisata melalui edukasi dan pelatihan. Yang ketiga, itu ada strategi promosi digital. Nah, penguatan strategi promosi wisata melalui media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Berarti kita harus secara maksimal gitu. Berarti kita harus melakukan hal secara maksimal agar strategi promosi wisata itu dapat terjalankan dengan baik dan sesuai target. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi strategis. Untuk meningkatkan kesiapan digital Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau, berikut ini adalah beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada audit dan pengembangan infrastruktur. Melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang ada dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mendukung promosi wisata. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan SDM. Ini menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital bagi karyawan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, itu ada kolaborasi dengan stakeholder untuk membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta dan komunikasi lokal, untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis digital. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan media sosial. Ini kita mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk promosi wisata dan interaksi dengan wisatawan. Nah, ini terdapat roadmap-nya. Yang pertama, misalnya kita ingin
menyesuaikan sesuai roadmap-nya, di tahun 2025 kita harus fokus kepada fondasi digital. Nah, fokus pertama itu ada infrastruktur TI, misalnya membuat program pemasangan LAN, WiFi internal kantor, firewall, keamanan dasar. Nah, targetnya itu 100% ruang kerja itu saling terhubung. Yang kedua itu ada sistem informasinya. Kita harus membuat website resmi Dinas Pariwisata, karena saat ini sebenarnya Kota Lubuk Linggau ini belum memiliki website secara resmi yang terkhusus untuk Dinas Pariwisatanya. Targetnya itu adalah live website 2025. Yang ketiga itu ada SDM digitalisasi. Programnya bisa pelatihan dasar TI seperti email, cloud, Office 365. Targetnya itu 90% pegawai di sektor Dinas Pariwisata ini mampu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada standarisasi data. Nah, ini programnya digitalisasi dokumen wisata seperti Word, Excel ke PDF, Cloud. Nah, targetnya itu 100%. Targetnya itu 1.000 dokumen itu telah terdigitalisasi. Jadi dokumen-dokumen sebelumnya atau dokumen-dokumen yang belum terdigitalisasi sebelumnya, setidaknya pada tahun 2025 ini telah melakukan digitalisasi. Nah, di 2026, ini fokusnya kita ke transformasi layanan publik. Yang pertama itu adalah fokusnya ke layanan online, dan seperti launch aplikasi atau web registrasi event wisata secara online. Nah, targetnya itu terbuka secara umum. Yang kedua itu ada integrasi media sosial. Ini integrasi layanan aduan atau saran wisatawan. Programnya ini integrasi layanan aduan atau saran wisatawan via WhatsApp bot dan Instagram DM. Targetnya itu satu sistem chatbot itu aktif. Yang ketiga itu ada keamanan cyber. Programnya itu penerapan antivirus standar dan pelatihan basic cyber security untuk pegawai. Targetnya itu 100% perangkat terlindungi. Nah, yang terakhir itu ada kolaborasi. Programnya itu integrasi data wisata dengan Diskominfo Kota. Targetnya itu portal data pariwisata itu dapat dibuat. Nah, untuk roadmap selanjutnya itu ada digitalisasi internal dan data driven. Ini untuk tahun 2027. Fokus utamanya itu ada Smart Dashboard. Itu programnya membuat dashboard statistik pengunjung event wisata secara real time. Targetnya itu dashboard live internal. Yang kedua ada fokus e-signature. Programnya implementasi tanda tangan elektronik untuk administrasi internal. Ini targetnya 70% administrasi digital. Yang ketiga itu sistem arsip digital. Programnya itu semua dokumen event terdigitalisasi tersimpan di cloud. Targetnya itu 100% arsip secara digital. Dan yang terakhir itu ada pelatihan lanjut, pelatihan seperti pelatihan data analitis untuk staf-staf pilihan, terkhusus untuk staf-staf IT-nya. Targetnya itu 5 orang staf itu telah terlatih. Nah, selanjutnya itu ada inovasi dan smart tourism. Ini untuk tahun 2028, target untuk tahun 2028. Yang pertama itu fokus di virtual tour. Nah, program ini membuat tour virtual secara 360 derajat destinasi wisata utama. Misalnya di Kota Lubuk Linggau itu memiliki 3 lokasi yang memiliki virtual tour ini. Yang kedua itu ada aplikasi mobile. Programnya itu peluncuran aplikasi mobile wisata Lubuk Linggau. Misalnya bisa untuk event yang akan diadakan di Kota Lubuk Linggau, ataupun juga destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Lubuk Linggau. Nah, targetnya itu satu aplikasi itu telah dirilis. Yang ketiga itu ada Big Data Pariwisata. Programnya itu penggunaan Big Data untuk prediksi tren wisata. Targetnya itu untuk dashboard analitik siap pakai. Dan yang terakhir itu misalnya sertifikasi keamanan TI. Nah, untuk programnya itu misalnya ada ISO 27001 untuk awareness sistem TI internal. Biasanya ini targetnya dilakukan untuk audit tahunan untuk terkhusus untuk keamanan TI itu sendiri. Nah, kesimpulannya, Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau memiliki potensi besar dalam mendukung visi kota sebagai kota metropolis yang madani melalui transformasi digital. Dengan memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keterampilan digital karyawan, dan mengembangkan aplikasi serta sistem informasi yang terintegrasi, Dinas Pariwisata dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas hasil diskusi kami terkait hasil analisis
kesiapan digital untuk organisasi, terkhususnya organisasi pemerintahan yang ada di kota Lubuk Linggau. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.